pembaca Alkitab. Senang sekali pada malam hari ini bisa bertemu kembali. Sebentar saya on cam dulu ya. Nah, bisa bertemu kembali lewat room Zoom ini. Melaluinya kita bisa belajar Alkitab. Secara khusus kita belajar 2 Samuel. Mungkin di absen dulu ya. Siapa nih yang sudah datang? Sebentar saya tak Mm-mm. memberitahu teman supaya mereka boleh bergabung. Ya, silakan. Ada yang namanya Bu Lis di situ? Ada Bu Lis. Oh, itu dari ini Bapak ya. Ada, Pak. Ya, Nah, tuh sudah putar Kedengeran suara. nggak, Pak, suara itu. saya, Pak? Nah, Kedengeran, salam Pak, Bu suara Lis. saya? Sudah lama tidak ketemu. Shalom, iya, Pak. Selamat berjumpa, Pak. Kangen. Pak, aku off cam ya, Pak. Iya, nggak apa-apa Bu Lis. Ya, soalnya Yang kalau penting ini ngikutin. agak repot nih, berat kalau nggak pakai off cam. Oke, aku Oh izin gitu. off cam, oke ya. Oke, yuk, Ya, baik makasih. Bu Lis. Aku dengar aja. Ya, untuk 16 peserta yang sudah hadir, terima kasih. Mari kita memulai pembelajaran Alkitab, khususnya kitab 2 Samuel. Ya. Biar ditampilkan. Ini slide-nya tidak banyak, dan nanti kita akan mendalami dalam bentuk diskusi ya. Mulai dari sini, oke. Pengantar kitab Samuel ke kitab 2 Samuel itu saya mengutip beberapa sumber. Nah, di situ sudah diperlihatkan. Silakan Bu, terus saja. Terus diklik-klik saja ya, oke. Lagi. Nah, nah statistik dari 2 Samuel ini terdiri dari 24 pasal, 695 ayat, 20.612 kata. Penulisnya tidak diketahui, tema pemerintahan Daud, yakinlah bahwa dosa pasti bawa akibat. Nah, ini penting tema ini ya. Kemudian waktu sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Kata kuncinya adalah kerajaan, lalu tempat penulisannya Kanaan termasuk Hebron dan Yerusalem. Nah, Kristus di dalam kitab 2 Samuel, dia adalah nabi kita yang terpercaya. Nah, bagian ini tidak usah dijelaskan, namun berikutnya latar belakang dari kitab 2 Samuel, masih latar belakang ya. Karena kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani 1 dan 2 Samuel merupakan satu kitab, maka latar belakang 2 Samuel dibahas lebih rinci pada permulaan 1 Samuel. Perlu diperlihatkan di sini bahwa jika 1 Samuel meliputi sejarah hampir 1 abad dari kelahiran Samuel hingga kematian Saul sekitar tahun 1105 sampai 1010 sebelum Masehi, maka 2 Samuel hanya mencatat pemerintahan Daud suatu masa yang lamanya 40 tahun. Ya, sekitar tahun 1010 sampai tahun 970 sebelum Masehi. Jadi ngitungnya mundur ya, saudara-saudara sekalian. Nah, tujuan dari kitab ini 2 Samuel melanjutkan sejarah yang bersifat nubuat ya, dari sifat teokratis ya, kerajaan Israel. Teokratis itu artinya yang memerintah itu Allah secara langsung ya melalui nabi-nabinya begitu ya. Nah, kitab ini secara mendalam mengilustrasikan dari kehidupan pribadi dan pemerintahan Daud. Syarat-syarat perjanjian sebagaimana dikemukakan Musa dalam kitab Ulangan, ketaatan pada perjanjian menghasilkan berkat-berkat Allah. Lalu pengabaian hukum Allah mengakibatkan kutukan dan hukuman. Nah, ini kita bisa melihat cukup panjang ya ketentuan-ketentuan yang ada di dalam ini. Tapi intinya adalah orang yang taat kepada perjanjian Allah
itu membawa berkat-berkat, tetapi orang yang mengabaikan hukum akan menerima hukuman dan kutukan. Ya, itu terdapat di Ulangan 27 sampai ayat 1 sampai pasal 30 ayat 20. Baik, tema-tema kuncinya. Sekarang kita lihat ya tema-tema kuncinya. Yang pertama adalah anak Daud. Yang kedua adalah Allah Daud. Kemudian berikutnya adalah pengkhianatan. Nah, kita akan lihat satu demi satu mengenai anak Daud apa yang dimaksudkan ya. Perjanjian Allah dengan Daud yang kita sebut perjanjian Daud. Ya, para teolog, orang-orang yang belajar Alkitab secara khusus yang mengekspos kitab 2 Samuel ini menyebut dengan istilah perjanjian Daud. Ialah bahwa semua raja Israel akan dilahirkan dan keturunannya. Ya, sorry, kerajaan Israel, raja Israel akan dilahirkan dari keturunannya, maksudnya keturunan Daud, yaitu 2 Samuel 7 ayat 11 sampai pasal 16 ya. Kemudian pasal 23 ayat 5. Nah, berdasarkan hal ini, maka bangsa Yahudi pada masa Yesus mencari-cari seorang penebus ya. Ya, Yesus mencari-cari seorang penebus yaitu yang diurapi yang akan menggenapi semua gambaran yang ideal mengenai seorang raja sebagai keturunan Daud. Jadi Yesus memenuhi syarat disebut sebagai keturunan Daud. Ayatnya begitu banyak, datanya begitu padat di dalam Alkitab. Dan kita bisa melihat bagaimana hal ini digenapi dalam perjanjian baru. Contohnya Matius 1 ayat 1, kemudian ayat 17, Lukas 1 ayat 32, Markus 10 ayat 47, Matius 9 ayat 27, Matius 15 ayat 22, Matius 21 ayat 9, lalu Markus 11 ayat 10, Matius 22 ayat 41 sampai 45, Kisah Rasul 13 ayat 22 sampai 23, dan Roma 1 ayat 3, Wahyu 3 ayat 7, kemudian pasal 5 ayat 5, pasal 22 ayat 16. Begitu banyak ya datanya dalam Alkitab. Ini masih mengenai anak Daud. Masih tema-tema, Ibu. Belum survei ya. Tolong dikembalikan ke atasnya. Ini saya masih menjelaskan tentang anak Daud. Jadi Yesus merupakan penggenapan dan memenuhi syarat disebut sebagai anak Daud. Jadi yang dimaksudkan anak Daud secara langsung kan Salomo. Tetapi anak Daud yang disebutkan dalam kitab ini bermaksud menubuatkan seorang yang diurapi, yaitu Yesus Kristus. Nah, kemudian tema berikutnya adalah Allah Daud. Apa yang dimaksudkan Allah Daud? Daud berhutang atas segala sesuatu ya, yang dimilikinya kepada Allah. Yang sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah, menyinari seluruh pasal dalam kitab ini, dalam berbicara. Nah, kita bisa memperhatikan secara khusus mengenai ungkapan yang berbeda-beda tentang kesucian Allah. Kalau kita memperhatikan di pasal 6 ayat 6 sampai ayat 7, kemudian pasal 12 ayat 1 sampai 14, pasal 24 ayat 1, dan kita membaca dengan teliti, maka semua pasal tersebut yang sebagian besar isinya bercerita tentang dia. Artinya dia itu adalah Yesus yang dinubuatkan dalam kitab ini. Dan kalau kita membaca terus, maka kita menemukan sebagian besar isinya itu sudah digenapi ya di dalam perjanjian baru. Nanti kita akan lihat di bagian yang terakhir, penggenapan dalam perjanjian baru. Nah, kemudian teman-teman sekalian kita melihat bahwa bagian yang tema kunci yang berikutnya adalah pengkhianatan. Nah, ini menarik nih. Terdapat banyak hal tentang sifat jahat manusia dalam kitab ini ya. Kita bisa memperhatikan bagaimana pasukan, keluarga, dan bawahan Daud ini semuanya telah mengecewakan dia, menunjukkan sifat berburuk ya, atau sifat yang buruk dari sisi manusia yang walaupun sudah dipilih, namun mereka masih hidup bergumul dengan dosa. Nah,
Mungkin dikarenakan banyak kali Daud tidak tahu siapa yang dapat dipercayainya, yang membuat ia menumpuk atau memupuk iman sedemikian rupa kepada Allah yang sepenuhnya dapat dipercaya. Jadi Daud ini merupakan seorang raja yang imannya itu betul-betul tegak lurus kepada Tuhan ya. Dia seringkali menguatkan hatinya dan menguatkan imannya di hadapan Tuhan. Kalau kita mau lihat ayat-ayatnya, suara saya cukup jelas ya? Cukup jelas ya? Kemudian 2 Samuel 7 ayat 28, ya ini menunjukkan bahwa Daud menguatkan hatinya, menguatkan dirinya, dan menguatkan imannya, begitu ya. Lalu pasal 22 ayat 1 sampai 3, ayat 26, ayat 31, ayat 32, dan ayat 47. Nah, ini adalah tema-tema kunci. Sekali lagi, tema-tema kuncinya kita menemukan ada 3. Anak Daud, Allah Daud, kemudian pengkhianatan. Jadi Daud ini seorang raja yang sering dikhianati ya. Bahkan sebelum dia menjadi raja pun dikhianati oleh Saul. Nah, kemudian setelah dia menjadi raja, ya awalnya itu sangat luar biasa dan makin berkuasa, makin besar, tetapi karena dia tidak menjaga hatinya, maka pada saat tertentu dia jatuh dalam dosa. Dan kita tahu bahwa catatan dari kitab ini sungguh luar biasa secara detail bagaimana Daud jatuh dalam dosa. Nanti kita akan lihat di bagian survei. Oke, sekarang kita lanjutkan bagian survei. Nah, survei ini menyebabkan kita bisa menelusuri ayat-ayat dari 2 Samuel ini sebenarnya merupakan biografi ya, merupakan kisah yang panjang tentang tokoh-tokoh di dalam kerajaan Israel di awal. Ya kalau 1 Samuel itu berbicara tentang raja pertama Saul, kemudian di 2 Samuel ini banyakkan berbicara tentang atau menceritakan tentang Daud dan keluarganya. Nah, mari kita lihat satu demi satu ya, survei. Catatan lengkap dari kehidupan Daud terbentang dari 1 Samuel 16 ayat 1 hingga 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Jadi tidak berhenti di 2 Samuel sampai di kitab Raja-Raja. Gitu teman-teman sekalian. Lalu yang kedua bahwa 2 Samuel dimulai dari kematian Saul dan pengurapan Daud di Hebron sebagai raja atas Yehuda selama 7,5 tahun. Kita bisa melihat itu pasal 1 sampai pasal 4. Khususnya 2 Samuel 1 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 12. Nah, ini panjang, jadi kalau dibaca nanti waktunya habis untuk membaca, itu panjang sekali. Nah, karena ibu-ibu sudah membaca semuanya, maka saya akan menjelaskan saja garis besarnya ya. Lalu berikutnya sisa kitab ini masih survei, memusatkan perhatian pada 33 tahunan ya. 3 tahun maksudnya, 33 tahun maksud saya. Berikutnya dalam kehidupan Daud sebagai raja seluruh Israel di Yerusalem. Ya. Jadi tadinya cuma menjadi raja di Yehuda, maksudnya bagian selatan. Kalau Yehuda itu berarti ada 2 suku yang ada di Yehuda, ada di bagian selatan, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Gitu. Tidak termasuk Israel, 10 suku yang lain, maksudnya yang ada di utara. Tapi kemudian karena pengaruh Daud itu sungguh luas dan luar biasa, maka akhirnya Daud menjadi raja seluruh Israel. Nah, dan pusat kerajaannya di Yerusalem. Itu terdapat di pasal 5 ayat sampai pasal 24. Itu ceritanya cukup panjang. Jadi tepatnya di 2 Samuel 5 ayat 1 sampai pasal 24 ayat 25. Kisahnya seperti itu. Terbukti bahwa Daud menjadi raja seluruh Israel
artinya 12 suku itu di bawah kepemimpinannya. Begitu, teman-teman sekalian. Lalu berikutnya titik peralihan dari kitab ini dan juga dari kehidupan Daud ialah perzinahannya dengan Batseba dan pembunuhan Uria. Itu terdapat di pasal 11 ayat 27. Nah, ini perlu kita baca karena tadi merupakan bagian tema ya, bagian tema utama atau bagian kata kunci. Ya. Mari kita lihat di 2 Samuel 11 ayat 27. Bisa minta tolong Bu Joli? 2 2 Samuel Samuel 11 11 ayat 27. ayat 27. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Amin. Nah, ini kalimat ini penting ini. Jadi apa yang dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. Kita tahu ya kisahnya bahwa dia pertama membunuh suami Batseba dengan cara menempatkan Uria ya di barisan paling depan dalam peperangan. Tujuannya supaya dia terbunuh begitu ya. Itu akal-akalnya Daud itu. Nah, setelah Uria mati, maka ada jeda atau ada fase berkabung ya. Itu dia mungkin pencitraan ya pura-pura berkabung gitu ya. Kemudian setelah itu dia mengambil istri Uria itu untuk mengambil istri Uria menjadi istrinya. Nah, tapi itu jahat di mata Tuhan. Nah, sebelum lembaran gelap ini, Daud melambangkan sebagian besar cita-cita seorang raja teokratis. Ya, maksudnya raja yang menggambarkan Mesias gitu ya. Itu yang dimaksudkan teokratis gitu. Bahwa Allah memerintah melalui Daud gitu ya. Nah, jadi Daud itu merupakan raja besar yang pengaruhnya sangat luas gitu ya. Bukan hanya di Israel tetapi juga di negara-negara sekitarnya, kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Itu sebelum lembaran kegelapan dibuka. Karena Daud setelah jatuh dalam dosa itu akhirnya secara beruntun akibat dari dosa itu begitu panjang ya. Keluarganya betul-betul mengalami situasi kondisi yang berantakan sekali ya. Ya, di bawah perkenanan dan hikmat dan pengurapan Allah sebelumnya itu begitu luar biasa, tetapi setelah jatuh dalam dosa, maka seolah-olah ya pengurapan itu hengkang dari diri Daud. Ya. Akhirnya yang namanya pengkhianatan, yang namanya pembunuhan, yang namanya pemerkosaan terjadi di tengah-tengah keluarga Daud. Gitu. Itu yang bagian pertama tentang survei. Berikutnya masih survei. Nah, Daud merebut Yerusalem dari suku Yebus dan menjadikannya ibu kota Israel. Itu terdapat di 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 25. Lalu berikutnya Daud membawa kembali tabut perjanjian ke Yerusalem di tengah-tengah sukacita dan perayaan yang besar. Itu terdapat di 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 23. Lalu berikutnya Daud menaklukkan musuh-musuh Israel. Ini masih belum jatuh dalam dosa ini ya. Nah, kemudian dimulai dengan bangsa Filistin. 2 Samuel 8 ayat 1 sampai pasal 10 ayat 27. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Terdapat di 2 Samuel 5 ayat 10. Nah, ini kita baca yang satu ayat ini. 2 Samuel 5 ayat 10. Silakan Bu Juli. 2 Samuel 5 ayat 10. Lalu makin lama, makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Amin. Nah, kronologinya ini belum jatuh dalam dosa loh ya. Jadi makin besar, makin berkuasa, makin besar, pengaruhnya makin luas itu Daud.
Nah, kepemimpinan yang kuat Daud menarik banyak orang perkasa dalam tanda kutip dan membangkitkan kesetiaan yang mendalam. Ya, orang-orang begitu setia dalam kepemimpinan Daud ini, begitu mempunyai komitmen untuk mengikut Daud apapun yang terjadi. Ya, dan Daud sadar bahwa Allah telah menempatkan dirinya sebagai raja atas Israel. Dan dengan terus terang ia mengakui kepemimpinan Allah atas dirinya dan bangsa Israel. Ini yang dimaksudkan dengan kepemimpinan yang bersifat teokratis atau kepemimpinan yang seperti Mesias, gambaran mesianik gitu ya. Begitu Ibu-ibu sekalian. Lalu berikutnya masih survei. Nah, lalu yang berikutnya ini Allah berjanji melalui nubuat bahwa seorang keturunan Daud akan duduk di taktanya, maksudnya di takhta Daud, yang akan menggenapi secara sempurna peranan seorang raja teokratis. Nah, dan tidak ada seorang pun keturunan Daud yang memenuhi syarat menjadi seorang raja yang sempurna dari kepemimpinan teokratis kecuali Yesus Kristus. Ya. Salomo pun tidak memenuhi syarat dan keturunan yang lain pun tidak memenuhi syarat. Apalagi Absalom, apalagi Amnon, ya tidak memenuhi syarat sama sekali. Tetapi Yesus Kristus yang disebut keturunan Daud memenuhi syarat. Mari kita membaca referensi ya. Sekarang kisah ini terdapat di pasal 7 ayat 12 sampai 17. Lalu kita bandingkan dengan Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Dalam hal ini kita bisa menemukan konsep-konsep yang disebut kerajaan teokratis itu ya. Mari kita baca dulu. Ini ada berapa ayat ini ya? Dari ayat 12 sampai ayat 17. Dari pasal 7. Bisa bergantian Bu Juli. Siapa yang diminta untuk membaca? Ya, ayo ibu-ibu. Dari mana tadi, Pak? Maaf, dari 2 2 Samuel Samuel berapa? 7 Heeh. itu di layar ada itu. 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 17. Oh, oke. Ya, ibu-ibu kita gantian berbaca ya. Nanti siapa yang eh, apa? Setelah saya langsung aja disambung ya. Oke, saya dulu ya. Jadi 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 17 ya, Pak ya. Ya, Oke, saya baca 12. Nanti ibu-ibu bisa sambung langsung ya. Ayat 12. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Amin. Silakan sambung. Ayat 13, Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ayat 14, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Ayat 15, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Ayat 16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. terakhir ayat 17. Ayat 17, tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Amin. Nah, puji Tuhan. Sedikit saya jelaskan bahwa ayat 12 sampai 17 ini berkali-kali disebutkan kerajaannya kokoh untuk selamanya. Ya. Faktanya kan tidak demikian. Tetapi ini adalah bentuk nubuatan, yaitu keturunan Daud. Dan nanti kita tahu bahwa yang memenuhi syarat sebagai raja yang kokoh kerajaannya untuk selama-lamanya, itu adalah Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, kita bisa bandingkan itu di dalam nubuatan Nabi Yesaya, pasal 9,
ayat 5 sampai 6. Silakan siapa yang mau membacakan. Yesaya 9. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya Ya. disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Lanjut ibu-ibu, ayat 6. Ayat 6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Amin. Nah, kita lanjutkan supaya datanya lebih lengkap lagi, yaitu pasal 11. Masih Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 5. Kembali kita baca ya. Yesaya 11, Yesaya ya silakan, silakan Bu. Yesaya 11 ayat 1, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ayat 2, Kedua, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Amin. ayat 3, Ayat ketiga, ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. ayat 4, tetapi ia akan menghakimi orang yang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Amin. Ya. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Amin. Oke. Oke. Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini masih belum membaca Yeremia ya. Ada Yeremia 23 ayat 5 dan 6, kemudian pasal 33 ayat 14 sampai 16. Kita lengkapi sekalian, kita teruskan bacanya ya. Sekarang buka Yeremia 23. Yeremia 23 ayat 5, sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Oke. Ayat 6. Ayat 6, dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Amin. Oke, masih satu bagian lagi, yaitu Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Ayat 14, sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Ya. Ayat 15. Ayat 15, pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Amin. Oke. Ayat 16. Iya, aku nggak ada wifi, nggak ada sinyal. Ayat 16, pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan keadilan kita.
Ter-unmute, Pak. Nggak kedengeran suaranya. Sorry. Ya, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa keturunan Daud akan duduk di taktanya, takhta Daud, yang akan menggenapi secara sempurna peranan seorang raja teokratis. Nah, ini yang namanya nubuatan. Jadi nubuatan itu tidak hanya dinubuatkan oleh seorang nabi, tapi beberapa nabi. Ya. Pertama ya Samuel sendiri, kemudian ada Yesaya, kemudian ada Yeremia, bahkan kitab Mika juga menubuatkan ya, Nabi Mika. Lalu Yeskiel juga menubuatkan, dan itu juga dikutip oleh Rasul Yohanes di kitab Wahyu. Nah, semua yang dinubuatkan tadi penggenapannya dalam diri Yesus Kristus. Nah, ketika kita melihat gereja sekarang, pemerintahan gereja itu, maka kita melihat bahwa yang disebut kerajaan Allah itu dalam gereja itu berarti Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Nah, kemudian nanti bangsa Israel ada dua golongan ya. Pertama adalah pertama adalah Israel, yang kedua adalah gereja. Kedua-duanya mempunyai kesaksian Yesus, dan itu berarti menunjuk kepada Israel yang sekarang sedang berperang itu. Dan kalau kita gereja ya sekarang yang sedang ikut mendoakan ya, ikut mendoakan supaya peperangan ini segera berakhir ya. Tetapi rasanya jawabannya sudah ada di dalam Alkitab. Kalaupun kita berdoa supaya damai, supaya gencatan senjata, belum tentu Tuhan mengendaki demikian. Kita serahkan kepada kedaulatan Allah, karena pada akhirnya Israel itu harus menerima Yesus sebagai Mesias mereka. Dan itu berarti kalau itu terjadi, maka kedatangan Kristus kedua kali itu digenapi. Begitu ya, nubuatan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Jadi perang-perang yang sekarang ini jangan kira itu terjadi secara politis dan hanya dikendalikan oleh Benyamin Netanyahu dan para pemimpin-pemimpin musuh Israel. Tidak. Tetapi Tuhan ikut mengendalikan. Ya. Bahkan Tuhan mengendalikan dengan penuh. Ya. Dengan kuasanya. Gitu teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi bahwa kerajaan teokratis yang rajanya itu sempurna, itu menunjuk kepada diri Yesus Kristus yang dalam Alkitab disebutkan berkali-kali sebagai keturunan Daud. Ya. Lalu yang terakhir bagian survei, akan tetapi setelah dosa perzinahan, nah ini kan kita ngomong kejayaan Daud kan, nah sekarang setelah dosa perzinahan gimana nih? Dan pembunuhan tragis yang dilakukan oleh Daud, maka kehancuran dan pemberontakan moral melanda keluarganya, gitu ya, dan seluruh bangsa itu. Nah, kalau kita perhatikan, kehancuran mulai terjadi setelah Daud melakukan dosa itu. Kehancuran yang pertama yaitu Amnon memperkosa adik tirinya yang bernama Tamar. Itu adiknya Absalom dari seorang ibu yang berbeda. Ya. Dan setelah itu Absalom membunuh Amnon. Jadi ada pemerkosaan, ada pembunuhan, lalu ada pengkhianatan, Absalom mengkhianati Daud, dan banyak lagi akibat-akibat lain yang sangat miris dan sangat membuat kita itu betul-betul prihatin gitu ya. Kok bisa seperti itu ya? Nah, jadi ini menegaskan bahwa dosa itu selalu ada akibat. Ya. Jadi kalau orang anak Tuhan jatuh dalam dosa, memang Tuhan mengampuni ketika kita mengaku dosa, tetapi akibatnya itu tidak bisa dihindari. Itu teman-teman. Itu prinsipnya. Ya. Kemudian yang berikutnya kita dalami nanti di diskusi ya. Lalu ciri-ciri khasnya, 2 Samuel mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam pemerintahan Daud selama 40 tahun, termasuk perebutan Yerusalem dari suku Yebus. Nah, ini tidak perlu dijelaskan. Nah, titik pusat kitab ini terdapat di 1 Samuel 11, ya. Kemudian ayatnya 1-27, ya. Yang sangat penting mencatat dosa Daud. Ini maaf, ini bukan 1 Samuel ya, 2 Samuel ini ya.
2 Samuel 11 ayat 1 sampai 27. Nanti bisa diedit ya kalau mau dibagikan. Ya. Mencatat dosa Daud yang tragis yang melibatkan Batseba dan Uria. Ya, kita tahu ceritanya begitu dramatis ya. Kalau itu dibuat sebuah film itu benar-benar ada film romantika, ada tragedi, ada uh, apa namanya film apa ada cerita yang sangat mengesankan ya dari diri manusia yang perjalanan imannya itu tidak mulus-mulus saja begitu ya. Dan Daud tidak berhenti beriman ya walaupun dia jatuh dalam dosa. Namun kita tahu bahwa dosanya selalu membawa akibat. 2 Samuel menyatakan sebuah prinsip kepemimpinan yang penting dan abadi dalam kerajaan Allah. Makin besar perkenan dan urapan Allah atas hidup sang pemimpin, makin besar pula hukuman Allah apabila ia melanggar kepercayaan dengan pelanggaran moral dan etis. Ya. Itu prinsipnya sudah ditulis oleh Musa di Ulangan 28 ya, ayat 1 sampai 31. Saya kira nggak usah dibaca. Next. Nah, kitab ini menggambarkan dampak-dampak beriak yang terus-menerus dari dosa atas keluarga dan seluruh negeri. Ya. Jadi sungguh sangat tragis ya kalau kita perhatikan apa yang dilakukan Daud ini, dosanya itu benar-benar berakibat panjang. Next. Garis besarnya yang pertama adalah keberhasilan Daud yang luar biasa sebagai seorang raja. Itu terdapat di 2 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai pasal 10 ayat 19. Kemudian pelanggaran Daud yang memalukan sebagai raja itu 2 Samuel 11 ayat 1 sampai pasal 12 ayat 14. Lalu yang ketiga, tahun-tahun Daud menuai akibat-akibat dosanya. 2 Samuel 12 ayat 15 sampai pasal 20 ayat 26. Lalu yang terakhir, tahun-tahun terakhir Daud sebagai raja. 2 Samuel 21 ayat 1 sampai pasal 24 ayat 20. Saya kira garis besarnya itu. Lalu ini yang wajib diperhatikan karena kita melihat kitab 2 Samuel ini dari sudut pandang perjanjian baru. Jadi penggenapannya harus clear ya. Nah, penggenapan dalam perjanjian baru, pertama Daud lahir di Bethlehem, seorang gembala dan raja yang diurapi Allah dan yang mengabdi kepada maksud-maksud Allah bagi angkatannya. Itu terdapat di Kisah Rasul 13 ayat 36. Menjadi lambang utama perjanjian lama dan pendahulu Raja Mesias Israel. Ini kita ngerti ya maksudnya ya. Jadi sebenarnya Daud itu merupakan gambaran dari Raja Mesias tadi itu, yang betul-betul menjadi raja atas seluruh suku Israel. Dan bahkan kalau kita melihat lebih luas lagi, menjadi raja segala raja. Jadi di masa itu Israel menjadi negara adikuasa. Begitu, teman-teman sekalian. Dan kita melihat bahwa di dalam diri Daud itu terdapat pengurapan raja yang sangat istimewa. Kemudian perjanjian baru menyebut Yesus Kristus sebagai anak Daud. Misalnya Matius 1 ayat 1, ada istilah anak Daud. Matius 9 ayat 27, Matius 21 ayat 9, keturunan Daud. Itu dalam Roma 1 ayat 3, dan tunas yaitu keturunan Daud di Wahyu 22 ayat 16. Kita perlu baca ya, satu demi satu nih ayat-ayat yang perjanjian baru, karena ini penggenapan. Mari kita lihat di Matius 1 ayat 1 dulu. Silakan Bu Joli dibagi lagi. Ya, saya akan baca Matius 1 sampai ke ayat 1, nanti silakan ibu-ibu yang lain disambung ya. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Oke. Lanjut. Langsung lompat pasal 9 dan 27. Ayat 27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Oke. Sekarang pasal 21 lompat.
pasal 21 ayat 9. Ya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Oke. Sekarang lompat di surat Roma 1 ayat 3. Roma 1 ayat 3. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Oke. Jadi ini berkaitan dengan perjanjian Daud ya. Dan tunas yaitu keturunan Daud. Wahyu 22 ayat 16 supaya lebih lengkap. Kitab terakhir, Wahyu. Wahyu pasal 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Amin. Nah, oke, ini penggenapannya cukup jelas ya. Dan penggenapannya ini sudah terjadi, sedang terjadi, dan terus terjadi sampai kedatangan Kristus kedua kali, dan Yesus diterima sebagai Mesias oleh Israel, dan kita akan memerintah bersama dengan dia. Itu penggenapannya. Nah, sekarang ini di era itu. Ya. Kemudian berikutnya adalah pemerintahan Daud sebagai raja dalam pasal 1 sampai pasal 10. Tepatnya di 2 Samuel 1 ayat 1 sampai pasal 10 ayat 19. Ini nggak usah dibaca. Melambangkan Raja Mesias. Sudah beberapa kali saya singgung soal itu. Oke. Kemudian yang terakhir, penerapan Yerusalem sebagai kota kudus, yang sekarang juga disebut sebagai kota kudus. Daniel juga menyebutnya sebagai kota kudus. Ini karunia pemberian Allah akan perjanjian Daud, dan penerimaannya akan janji nubuat bahwa kerajaannya akan menjadi kerajaan kekal, dan semua menunjuk ke depan kepada anak Daud terakhir, yaitu Yesus Kristus, dan kerajaannya yang sekarang dan yang akan datang sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian baru. Tadi kita sudah membaca Yesaya 9 ayat 7, sudah kita baca tadi. Lalu Matius 21 ayat 9 juga sudah kita baca. Matius 22 ayat 45 belum kita baca. Lukas 1 ayat 32 sampai 33 belum kita baca. Tapi senada semuanya. Jadi, sorry teman-teman. Ini anak saya mau berangkat Surabaya malam-malam. Baik. Jadi pengenapan dalam perjanjian baru clear ya semuanya. Jadi kalau kita membaca kitab 2 Samuel yang kisahnya begitu heroik sekaligus begitu memalukan ya. Heroik dan memalukan. Daud itu seorang yang heroik, yang seorang yang zero to hero gitu ya. Tapi kemudian setelah dia menjadi besar, berkuasa, kemudian dia jatuh dalam dosa, dan dosanya itu sangat memalukan. Tapi disinilah kita menemukan prinsip-prinsip perjanjian dan anugerah Allah. Itu tidak pernah beranjak dari orang-orang yang dipilihnya. Nah, puji Tuhan akhirnya kita tahu bahwa kitab ini salah satunya berisi tentang nubuatan seorang Mesias yang sudah datang, yang kita sudah terima, kemudian Mesias yang akan datang, yang akan diterima oleh Israel sebagai Mesias dan Raja mereka. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan 2 Samuel ini. Mari kita berdoa lebih dahulu, dan setelah itu nanti dibuka untuk ruang diskusi. Kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami menaikkan syukur dan terima kasih. Karena melalui pembacaan kitab suci, kami semakin bertumbuh di dalam pemahaman, bertumbuh di dalam kasih karunia, dan bertumbuh di dalam iman. Oleh karenanya, biar Tuhan menolong kami, supaya setiap kami belajar firman Tuhan, bukan pikiran kami yang terbatas, yang terus bekerja, tetapi Roh-Mu yang kudus, yang memimpin kepada seluruh kebenaran. Sehingga kami memiliki hikmat Allah,
Kami memiliki pemikiran yang melampaui pikiran manusia pada umumnya. Oleh karena firman-Mu itu bersifat kekal dan firman-Mu berkuasa untuk mengubahkan dan bahkan memberikan pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak dipilih, yaitu orang-orang dunia. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami, di dalam room Zoom ini, di dalamnya kami boleh berdiskusi, membicarakan tentang Tuhan yang Maha Suci. Kiranya Tuhan mau menyucikan kami semuanya dan mengampuni segala dosa kami. Basuh kami dengan kuasa darah Yesus Kristus yang tertumpah di Kalvari, supaya kami dilayakkan untuk terus mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, setia sampai akhir. Terima kasih, terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Saya serahkan kembali kepada Bu Joli sebagai Ya, moderator. baik, terima kasih Pak Tim untuk presentasi tadi mengenai 2 Samuel. Baik, Ibu-Ibu, mungkin ada dari Ibu-Ibu yang mau bertanya terkait yang dipresentasikan tadi atau hal-hal yang mungkin ketika kita membaca 2 Samuel ada yang kurang dipahami, kesempatan untuk bisa bertanya kepada Pak Samuel. Kepada Pak Samuel. Pak Samuel. Kepada Pak Tim maksudnya. Ya, silakan. Ya, santai aja, jangan Ya, tegang-tegang. santai Mari. saja. Dipersilahkan. Saya sambil mengomentari sedikit ya Pak Tim, saya melihat bahwa Ya. Tuhan itu sayang banget ya sama Daud, itu agak beda dengan Saul gitu loh. Saul itu matinya mengenaskan gitu ya. Tapi kalau Daud biarpun dia sudah melakukan satu perbuatan yang memalukan dan Tuhan menghukum dia ya dengan apa anaknya ya, yang anak hasil hubungan dengan Betsyeba itu ya meninggal. Saya nggak tahu itu Pak hukuman Tuhan atau tidak. Tapi saya melihat Tuhan itu mengampuni Daud karena dia matinya juga bukan mati yang mengenaskan gitu loh. Tuhan itu sepertinya dia sayang sekali dengan Daud. Apa karena memang Daud itu memiliki kerendahan hati ya, yang tidak Iya. ada di Saul gitu maksud saya. Kalau soal kepribadian, memang Daud itu mempunyai ciri khusus atau punya keistimewaan. Bahkan waktu dia masih mengembalakan domba di padang gurun, itu sudah mempunyai keistimewaan sebenarnya. Dan pada waktu Daud masih di padang gurun itu, masih di padang belantara, padang rumput itu, dia sudah ditanyakan oleh Tuhan, di mana dia? Melalui Samuel kan, ya. Dan Samuel mengatakan kita tidak akan makan sebelum anakmu semua datang. Itu anak-anak Isai kan, seluruh datang semua kan. Karena bagi mungkin menurut Isai anak-anaknya yang lain itu lebih layak untuk menjadi raja atau menjadi tentara gitu ya. Dan Daud dianggap yang paling nggak layak karena mungkin perawakannya tidak sehebat kakak-kakaknya. Dan Daud ini kerjaannya hanya diberi tanggung jawab untuk mengurus domba. Dan tidak banyak, dikatakan 2-3 ekor, tidak banyak. Tetapi dia sangat bertanggung jawab, gitu ya. Kepribadiannya memang sudah luar biasa. Tetapi Tuhan memilih Daud itu menjadi gambaran seorang Mesias, Raja Mesias. Itu bukan karena baiknya Daud atau karena keistimewaannya loh. Bukan. Karena kasih karunia. Nah, lalu timbul pertanyaan, Bu, kalau begitu. Apakah Tuhan itu pilih kasih? Atau Tuhan itu mengasihi semua orang? Mari kita renungkan baik-baik. Nah, ini pertanyaan dari saya sekarang kepada semuanya yang hadir di room ini. Tuhan itu pilih kasih atau Tuhan mengasihi semua orang tanpa kecuali? Saya pikir Tuhan mengasihi semua orang tanpa kecuali sih Pak. Benar gak sih? Nah, jangan sampai nanti saya yang jawab. Kalau saya yang jawab ya saya setuju dengan Bu Joli. Tapi Alkitab yang harus jawab. Mari kita buka Roma pasal 9. Roma 9. Maaf. Sudah dibuka Roma 9. Nah, ini kalau Bu
Bu Lis ini sudah pernah mendengar ini penjelasan saya. Kalau menurut saya, Pak, Tuhan itu mengasihi orang pilihannya. Iya. Nanti kita lihat dulu ayatnya ya, Iya. supaya kita lebih mantep gitu loh. Nanti kita ketika kita kalau Tuhan mengasihi semuanya, ya, kenapa ada yang masuk neraka? Saya Kenapa pikir, ya? jadi saya pikir begini Pak ya, Tuhan itu memang mengasihi semua tanpa memandang, tetapi itu kembali kepada orang yang dikasihinya. Jadi contoh misalnya saya, ya kan, Hmm. Eh, saya tahu Tuhan mengasihi saya, tetapi sayanya itu loh, saya mengasihi dia atau tidak gitu loh. Jadi apa ya, kembali kepada saya yang kehendak bebas itu loh Pak. Sebenarnya kan Tuhan mengasihi semua gitu kan. Nah ini Hmm. kembali kepada saya percaya sama dia nggak? Saya mengikuti dia nggak? Saya taat sama dia nggak? Saya mengasihi dia nggak? Kembali kepada manusianya itu sih, tapi bisa jadi salah gitu. Makanya ke Roma 9 tadi yang mana Pak? Ya, kita baca dulu ya Roma Hmm. 9 mulai dari ayat 12. Ayat 12. Hmm. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Oke. Seperti Ayat ada 12. tertulis, aku Ayat mengasihi Yakub tetapi 13 membenci Esau. Ayat 12, seperti ayat 12 ya, Pak. 13 seperti ada tertulis. Tertulis, aku Aku mengasihi Yakub mengasihi tetapi Yakub, membenci tetapi Esau. membenci Esau. Jadi dari sini kita sudah mulai ngerti ya. Mulai, ya, Kalau gitu Tuhan pilih kasih Ya. menurut ayat ini. Iya, karena dia bilang Iya. aku mengasihi Yakub tetapi membenci Membenci Esau. Esau. Tetapi kan mengasihi Allah orang itu berarti kasih Pak. Allah itu kan kasih. Jadi kalau dia akhirnya pilih kasih, jadi bukan Allah itu kasih dong. Maksudnya kalau, nah itu gimana ya? Kok jadi muter-muter ini? ternyata ada gila artinya mati gila. Kita ini sudah terjebak pada konsep yang tidak alkitabiah. Jadi, kalau menurut Alkitab, maka ada doktrin yang disebut pilihan, ya kan? Berarti yang dipilih itu yang dikasihi, yang tidak Ya kayak dipilih ayat 15, dibenci. Katakan dibenci loh di situ. ayat Gitu. 15. Jadi sebenarnya Allah itu sebenarnya lah ya, Allah itu pilih kasih. Nah, mungkin ini baru denger ya. Tetapi ayatnya begitu bunyinya. Aku membenci, mengasihi Yakub. Yakub kacau nggak? Penipu loh dia. Dan dosanya Daud itu kan enggak, juga dosa yang dahsyat loh. Iya. Kalau dibandingkan dosanya Saul nih, kalau menurut ukuran kita loh ya. Saul itu cuma mengambil alih tugasnya imam waktu itu. Dan tujuannya baik. Nggak berzina loh dia. Tidak melanggar moral dan etis. Tapi melanggar melanggar fungsi kepemimpinan yang seharusnya dilakukan oleh nabi atau imam, dia lakukan karena dia nggak sabar, gitu kan. Tapi gara-gara itu roh Tuhan meninggalkan Saul, kan gitu. Ini doktrin perjanjian lama ini sebenarnya prinsip-prinsipnya masih ada, gitu. Nah, berarti kita sadar menurut perjanjian baru sebenarnya Allah itu pilih kasih. Allah memilih orang-orang tertentu, tidak semuanya, ya, dan membenci orang-orang tertentu. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, begitulah cerita sejarah manusia. Ya, disebutkan dalam perjanjian lama, aku membenci Esau, mengasihi Yakub. Dalam perjanjian baru, Petrus dosanya sama Yudas Iskariot kira-kira sebanding nggak? Mirip-mirip kan? Ya, Yudas Iskariot menyangkal Yesus, menjual Yesus, kemudian Petrus menyangkal Yesus, ya kan? Sebenarnya mirip-mirip juga. Tapi kenapa Petrus itu kemudian dia bertobat lalu dia ampuni dosanya, tapi
Yudas Iskariot menyesal dia tidak bertobat, malah dia bunuh diri. Petrus kembali, Pak. Nah, kita bisa menyimpulkan ternyata Yesus mengasihi Petrus tetapi membenci Yudas Iskariot. Benar? Kalau gitu pilih kasih enggak? Pilih kasih. Makanya konsep kita mesti sesuai Alkitab. Allah memilih kita. Jadi kalau kita dipilih, diselamatkan, itu kasih karunia. Ya kan? Kalau adil, berarti semua manusia yang berdosa mati, masuk neraka. Ya kan? Kalau kita diselamatkan, berarti kasih karunia. Jadi ini konsep baru. Allah itu kalau begitu, pilih kasih enggak? Pilih kasih. Mengasihi kepada siapa dia hendak mengasihi, dan membenci kepada siapa dia hendak membenci. Itu kedaulatan Allah. Kalau kita terus baca, nanti di ayat 18 kita lebih jelas lagi. Ayat 18. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Ini konteksnya Fir'aun. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendaknya, siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Paham ya? Kira-kira dari situ mulai ngerti bahwa sesungguhnya Allah itu memilih orang-orang yang dikasihinya atau mengasihi orang-orang yang tapi dia juga membenci kepada orang-orang yang tidak dipilih, orang-orang yang ditetapkan untuk binasa. Gitu. Yang dibenci sebenarnya apa ya? Dosanya. Semua manusia kan berdosa toh. Gitu. Tetapi ada kalimat penting di dalam Yakobus itu bahwa Allah membenci orang sombong, orang congkak. Jadi kata benci ini jarang dikhotbahkan. Karena kita selalu mendengar Allah itu mengasihi, Allah itu kasih, ya kan. Tapi Allah membenci, hampir tidak pernah dikhotbahkan di gereja. Mungkin gembalanya takut jemaatnya kabur. Iya Bagaimana kok dong. Allah? Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Allah membenci, Allah mengasihi, tapi Allah juga membenci. Nah, coba kita cek lagi ya satu ayat. Benar. Saya jadi ingat satu ayat. Kalau nggak salah Yakobus ya. Mengasihani. Ini. Coba perhatikan di 1 Petrus 5 ayat 5. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, kalau tadi dihubungkan dengan pertanyaan Bu Joli, bahwa Daud itu keistimewaannya di rendah hati. Ketika ditegur oleh Nabi Nathan, responnya dia langsung bertobat karena dia rendah hati. Tapi kalau Saul pada waktu ditegur, apakah dia rendah hati? Tidak. Perhatikan responnya ini.
Nah, respon itu sebenarnya merupakan bagian dari pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Gitu. Termasuk kita bisa mengaku sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pun pekerjaan Roh Kudus. Nah, jadi iman kita ini tidak hanya melibatkan kehendak bebas, tetapi juga pengurapan atau penggiringan Roh Kudus kepada pertobatan. Begitu. Jadi kalau Allah tidak bekerja, maka kita tidak bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tak bisa bertobat, intinya begitu. Dan Daud itu bertobat. Kalau dalam perjanjian baru yang terkenal ya Petrus, dia bertobat. Gitu. Jadi di sini kita menegaskan lagi tentang kedaulatan Tuhan. Tuhan berdaulat artinya ya dia sebagai seorang penjunan, sebagai seorang tukang periuk, dia berhak untuk membuat tanah liat itu untuk apa? Itu terserah dia gitu. Untuk hal yang mulia, untuk kurang mulia, atau sama sekali tidak berguna juga terserah dia. Begitu. Terima kasih Pak Tim. Ada ibu-ibu Ya, lain yang mau bertanya? silakan. Silakan. Bulit, mau bertanya Bulit? Ini Pak, cuman mau menegaskan. Berarti Pak, Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib untuk orang pilihan atau untuk semua umat manusia? Oh, itu pertanyaan luar biasa. Ayo Ya. jawab Pak Tim. Ya kan gini Pak, kan kita tahu Pak bahwa Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Nah, sebetulnya menyelamatkan manusia untuk semua orang atau hanya untuk orang-orang pilihan? Kalau untuk orang-orang pilihan, misalkan begitu jawabannya, berarti apa gunanya amanat agung? Kita Oke. disuruh memberitakan kabar keselamatan itu ke seluruh dunia. Nah, coba gimana Pak jawabannya? Terus kalau untuk semua orang, Kalau untuk semua orang berarti kita sia-sia dong. Kita sudah menginjil ternyata mereka nggak dipilih, begitu kan? Kita nih udah ke pelosok-pelosok menginjil, ya artinya kita sudah pelayanan kemana-mana. Ternyata nggak terpilih. Atau misalkan gini Pak, ada teman-teman kita nih di gereja rajin sebagai pelayan gitu Pak ya. Ternyata siapa elu gitu? Apa? Kata Tuhan saya nggak mengenal kamu gitu. Nah, gimana Pak? mari kita cari data dulu ya dalam Alkitab. Ya. Yang tadi Roma 9 itu menjadi catatan penting bagi kita. Sekarang kita lihat dulu ya di Roma 3. Ya, mari kita baca mulai ayat 10. Itu kan kutipan ya. Tadi kan itu kutipan dari Mazmur. Nah, kita lihat dulu surat Roma dulu pasal 3. Jadi jawabannya nanti merupakan rangkuman dari yang kita baca, data-data yang kita temukan. Benar, seorang pun tidak. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 10. Oke. Terus sampai ayat 18 itu. Tidak ada Tidak seorang ada. pun Ya, terbudi. terus Seorang pun yang mencari Allah. ya. Semua telah menyeleweng. Nah, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, ya kan? Semua orang telah menyeleweng. Ya, Mereka semua ya, silakan Bu. tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun Ya. tidak. Oke, terus Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Oke. Ayat Mulut 4, mereka penuh dengan mulut sumpah mereka serapah. penuh dengan sumpah serapah.
Kaki mereka tepat untuk menumpahkan darah. Terus Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di di jalan jalan mereka. dan jalan Dan damai jalan tidak damai mereka tidak kenal. mereka kenal. Mereka kenal. Rasa Rasa takut takut kepada kepada Allah Allah tidak tidak ada ada pada pada orang. orang itu. Ada pada orang itu. Wah, Oke, itu kan semua kutipan dari Mazmur kan. Iya. Benar? Iya. Mazmur 36. Nah, kemudian kita kan yang paling hafal itu kan pasal 3 ayat 23. Apa katanya? Karena semua Karena orang semua telah orang berbuat telah dosa berbuat dan dosa dan telah telah kehilangan kehilangan kemuliaan Allah. jangan kemuliaan Allah. Iya, Karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, semua orang telah berbuat dosa. dan telah kehilangan kemuliaan. Kemuliaan Allah. Oh, kehilangan Nah, nanti kemuliaan. kalau kita membaca terus nanti kita ketemu pasal 6 ayat 23. Pasal 6 ayat 23. Ya, itu yang paling hafal loh kita ya. Sebab upah dosa ialah maut, ya Pak. Iya. Ya, Tetapi karunia Allah ialah Upah hidup dosa yang ialah kekal hidup yang dalam kekal dalam Kristus Kristus Yesus Yesus Tuhan kita. Tuhan kita. nah, yang kita bahas satu demi satu nih. Sekarang kalau kita membaca tadi itu Roma 3 ayat 10 sampai ayat 20 sampai ayat 18, maka kita bisa menyimpulkan dengan istilah kerusakan total. Ya, kerusakan Kalau total teolog zaman dulu, takut pada Allah tidak ada katanya. ya, tidak seorang pun yang benar toh. Iya. Nah, kalau orang zaman dulu menyebutnya itu khususnya John Calvin, ya, namanya total depravity. Takut pada Allah tidak ada pada orang itu. Ya, total depravity itu apa? Kerusakan total. Jadi roh, jiwa, dan tubuh manusia itu sudah rusak karena dosa itu. Dan dosa itu hanya akan menyeret manusia kepada kebinasaan. Keterpisahan dengan Allah. Kebinasaan. Nah, jadi itu kalau Tuhan betul-betul menerapkan keadilan, berarti semua orang tidak ada yang bisa diselamatkan. Satu pun tidak. Nah, lalu kita lihat bahwa tidak hanya total depravity atau dosa itu bersifat merusak seluruh keberadaan manusia, tetapi ada kasih karunia. Itu sebabnya di Efesus pasal 2, dahulu kamu sudah mati karena dosa-dosa dan pelanggaranmu. Nah, ya kan? Mati itu apa maksudnya? Terpisah dari sumber hidup. Terpisah dari Allah. Lalu kembali ke pertanyaan Buddhis tadi. Kalau begitu, Yesus itu mati untuk semua manusia di dunia ini atau semua orang, atau untuk orang-orang yang dipilihnya. Itu kan pertanyaannya. Iya, Pak. Menurut Alkitab, jawabannya untuk orang-orang yang dipilihnya. Dipilihnya. Sebab kalau Tuhan Yesus mati untuk semua orang, berarti semua orang otomatis Selamat. selamat dong. Iya. Ya kan? Iya. Otomatis selamat. Tapi kenapa ada yang mati binasa? Banyak yang nggak selamat. Karena bukan pilihannya. Nah, padahal kalau Yesus mati untuk semua orang harus selamat. Gitu. Kenyataannya tidak loh. Ada yang binasa. Gitu. Jadi penebusan Yesus itu bersifat terbatas. Nah, penebusan itu terbatas, bukan tak terbatas. Jadi kalau ada penginjil mengatakan Tuhan mati untuk dunia, untuk semua kita, betul, itu memang bahasanya penginjil harus begitu. Ya kan? Tetapi kebenarannya tidaklah begitu. Karena kenyataannya Yesus mati hanya untuk orang-orang yang dipilihnya.
Cuma masalahnya kita tidak tahu siapa yang dipilih dan siapa yang nggak dipilih. Kita cuma diperintahkan supaya kita memberitakan Injil. Injil kepada semua makhluk. Iya. Karena Immanuel. kita tidak diberitahu siapa yang dipilih nggak dipilih. Gitu. Nah, akhirnya terjawab sudah ketika ada orang-orang yang mati di luar Kristus, nggak pernah mendengarkan Injil. Apakah berarti orang-orang itu tidak dipilih? Yes, jawabannya. Kalau orang itu dipilih, Tuhan pasti akan membuka jalan supaya orang itu mendengarkan Injil. Itu. Nah, ini jawaban-jawaban seperti ini mungkin tidak terlalu populer ya, tetapi Alkitab memang begitu. Nah, ini menariknya Bible study ya, menariknya belajar Alkitab. Akhirnya pola pikir kita diubah. Tapi kita tidak boleh mengatakan begini, ya, aku dipilih, kamu nggak dipilih, nggak bisa. Itu namanya penghakiman. Itu nggak boleh. Kita nggak boleh mengatakan orang lain kafir atau jahil, nggak boleh. Karena kita nggak tahu. Ada orang yang, makanya ada eh, perumpamaan itu loh, pekerja di kebun anggur, ingat yang Yesus ajarkan. Gitu. Ada yang bekerja dari pagi, ada yang bekerja startnya siang, ada yang bekerja startnya sore, dah jam 5 sore itu, kemudian 1 jam kemudian stop. Lalu semua dikasih upah 1 dinar. Lalu yang kerja dari pagi marah-marah, gitu, protes. Saya kerja dari Bagaimana pagi mungkin? sana Iya, katanya. iya. Lah itulah yang namanya kasih karunia. Terus Yesus memberikan jawaban begini. Apakah aku sebagai pemilik kebun anggur itu memungkiri janji atau melanggar kesepakatan? Tidak. Karena upah sehari adalah sedinar. Iya kan? Nah, kamu enggak rugi apa-apa. Kenapa kamu merasa dirugikan dan kamu protes kepada yang bekerja di jam 5 itu? Itu gambaran orang yang diselamatkan itu ada yang hidupnya di dunia itu masih panjang, ada yang pendek, bahkan ada yang dari kecil sudah Kristen, sudah mengenal Tuhan, ada yang tengah umur, ada yang sudah tua mau mati baru kenal Tuhan. Bapak saya itu 3 bulan sebelum meninggal mengenal Kristus dan lahir baru. Gimana? Kita protes? Ya bisa, itu terserah Tuhan tuh. Itu namanya kasih karunia. Nah, jadi kalau orang-orang dipilih sekalipun sudah di ujung maut, sudah di ambang kematian, Tuhan pasti akan selamatkan. Itu teman-teman. Terus sebabnya kita diberi tugas untuk memberitahu kepada mereka tentang kasih karunia. Dan itu tidak ada di konsep agama apapun, kecuali dalam Kristen. Nah, maksudnya yang tertulis dalam Alkitab. Berita kasih karunia itulah yang harus kita beritakan. Gitu. Dan Tuhan tidak memberitahu siapa yang dipilih dan siapa yang nggak dipilih. Tuhan hanya memerintahkan supaya kita pergi jadikanlah semua bangsa murid. Jadi jawabannya tegas ya Bu. Iya, jelas Yesus Pak. mati di kayu salib untuk orang-orang yang Pilihannya. dipilih. Oke. Siapa? Nggak tahu. Kita Yang kakak jelas dipilih. kita yang sudah sekarang jadi percaya ini termasuk orang-orang yang sudah dipilih. Gitu. Ya. Lagi silakan. Masih ada? Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Bu Marina mau bertanya, Bu Marina? Udah jelas, Pak. Udah jelas ya. Ibu-ibu lain? Ya, Semua kita dipilih ya, Pak. Ya, Iya. itu tadi. Kita semua ini Jelas, dipilih. Jangan kita ini ragu-ragu. Iya. Loh kita belajar Alkitabnya juga dipilih karena dipilih oleh Tuhan.
Iya, Iya, betul. kalau orang-orang yang nggak dipilih itu nggak ada minat belajar Alkitab Betul. sekalipun Kristen. Iya, Pak, karena nggak semua kita Pak orang Kristen itu berminat membaca Alkitab. Mungkin bagi membosankan kali begitu ya, atau memang Betul, Pak. Kita orang-orang yang dulunya malas baca firman, malas dengar firman, malas segalanya, tapi sekarang Tuhan panggil gitu kan. iya Untuk Amin. ikut benar, Luar belajarnya. biasa. iya, Makanya Kita orang kelompoknya Bu. yang nggak tahu sekarang udah Iya, mengerti lah, kita gitu ya. betul. Kita. gitu. Akhirnya kita akan menjadi lebih bijak yang jelas. Iya, Jadi tidak sembarangan ngomong. betul. Karena sudah tahu firman, Pak. Jadi harus selektif gitu loh, nggak nggak ngawur lah gitu ya. Nggak asal ceplas-ceplos. Ada lagi Bu Ibu kalau Bu Ellen mau tanya? Saya juga Bu Eh, Jul. Oh ya, silakan oke, Bu Ellen dulu baru Bu Mensi ya. Silakan Bu Ellen. oke, oke. Iya Pak, terima kasih Bu Joli. Eh, Pak, yang saya mau tanya begini Pak, kalau memang Tuhan memilih orang-orang yang diselamatkan, itu ya. Nah, terus apakah kita kan kita nggak tahu nih Pak siapa yang dipilih Tuhan karena itu hak prerogatif Tuhan ya. Nah, Ya, bisakah kita minta atau kita berdoa gitu ya supaya Tuhan menyelamatkan ada misalnya kita punya beban untuk satu orang dan orang itu masih terus eh, mengeraskan hati gitu, tapi kita berdoa untuk orang itu dilembutkan oleh Tuhan gitu ya. Nah, terus eh, eh, nyambung dengan firman Tuhan yang berkata bahwa bila satu orang di rumah bertobat, maka seisi rumah itu akan diselamatkan. Nah, itu bagaimana, Pak? Kalau misalnya salah satu dari yang di dalam rumah itu, di dalam keluarga itu masih mengeraskan hati gitu, Pak. ya, tadi kan sebenarnya jawabannya sudah ada di Roma 9 tadi, Bu. Tuhan itu melembutkan hati siapa yang dikehendakinya dan juga mengeraskan hati siapa yang dikehendaki. Tuhan melembutkan hati Musa, Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Tapi pengertian mengeraskan hati itu sebenarnya membiarkan tetap keras. Maksudnya begitu ya. Bukan berarti Tuhan aktif mengeraskan itu enggak. Oh, Karena dosa itu bersifat melawan Tuhan. Dan itu keras hatinya. Gitu. Nah, boleh nggak kita berdoa supaya orang itu dilembutkan? Ya boleh, itu justru yang diharuskan. Doa itu kan ada salah satunya doa misi tuh, Bu. Nah, doa misi itu Tuhan selamatkanlah orang-orang yang keras hatinya, bahkan para teroris, orang-orang yang nggak beres itu supaya Tuhan selamatkan itu doanya memang begitu. Apalagi kalau kita orang-orang misi itu paham betul yang namanya doa, kita meminta kepada Tuhan seperti itu. Tapi kemudian doa Kristen kan harus ditutup, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu kan gitu. Gitu. Doa itu oke, seperti itu. oke. Meminta boleh. Kemudian bagaimana dengan satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan? Itu maksudnya gimana? Itu Iya, sebetulnya Pak. adalah kalimat misi Oh, penginjilan. oke. Jadi kalau ada satu orang yang diselamatkan dari rumah itu, maka seisinya itu menjadi tanggung jawabmu. Gitu kan? Gitu. Oh, Tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk mendoakan, tanggung jawab untuk memberitakan Injil kepada isi-isi rumah kita. Sudah gitu. mendoakan, sudah memberitakan Injil, dia tetap mengeraskan hati sampai mati, itu urusan dia, bukan urusan Tuhan. Gitu loh. Urusan kita memberitakan, mendoakan. Gitu. Oh, gitu. Oke. Berarti orang itu punya pilihan gitu ya. Nah, pilihan dia kalau salah ya berarti apa itu yang dimaksud dengan mengeraskan hati yang Tuhan membuat dia mengeraskan hati karena dia tidak memilih yang benar gitu ya, Pak ya. Betul. Kita bisa memilih yang benar karena Tuhan memilih kita.
Oh gitu, oke. Gitu. Jadi Tuhan yang lebih dahulu, inisiatornya Tuhan. Tuhan memilih kita kalau kita diberikan kemampuan untuk memilih yang benar. Kalau orang sampai akhir hidupnya tidak memilih yang benar, memilih yang salah, berarti memang dia tidak dipilih untuk diselamatkan. Oh Dia gitu. ditetapkan untuk binasa. Cuma Hmm. kita tidak diberitahu siapa. Karena orang Oh. sejahat apapun, seorang Hmm. pembunuh, bayaran seorang pembunuh bertangan dingin pun, kalau Tuhan mau selamatkan, diselamatkan. Daud itu pembunuh kejam nggak? Iya. Yes, berlaksa-laksa loh. Tentara Filistin yang dibunuh, ya kan? Iya. Tetapi Tuhan selamat. Nah, jadi bukan soal bagaimana dosanya, juga bukan bagaimana baiknya. Tuhan memilih kita itu dasarnya bukan itu. Dasarnya apa? Sikap hati kita. Kedaulatan Tuhan. Roh Dasarnya. Kudus ya, bekerjanya Roh Kudus ya di dalam diri kita. Coba kalau kita melihat itu Efesus 1 ayat 4 coba. Yesus 1 ayat 4. Coba. Ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di dalam Kristus, Ya, sebelum Allah dunia dijadikan. sebelum dunia dijadikan. Sebelum segala sesuatu ada, Tuhan sudah menetapkan siapa-siapa yang dipilih. Jadi unconditional election. Jadi Tuhan itu memilih, tidak ada prakondisi, kita tidak ada. Sebelum ada kondisi, ya, Tuhan sudah memilih kita. Nggak masuk akal ya? Ya jelas nggak masuk lah, itu melampaui akal itu. Sulit loh. Itulah sebabnya kenapa di dalam gereja itu ada orang yang diberikan jawatan menjadi pengajar. Dan ada Roh Kudus yang memberikan pengurapan. Supaya yang sulit-sulit jadi mudah. Gitu. Saya berharap ini pertemuan ini nggak membuat ibu-ibu pusing ya. Pusing, Pak. Tidak, Pak. Makin jelas dan makin bangga menjadi orang yang dipilih. Betul. Cuma Sangat diberkati, Pak. Siapa Bu Mensi tadi mau tanya katanya? Silakan Bu Mensi. Pusing-pusing seru-seru, Pak. Seru-seru sedap ya? Ada pusingnya, ada seru-serunya. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Bu Mensi, silakan Bu Mensi. Ya, Bu. Salam, Pak Tim. Halo. Pak Tim, saya pengen tanya di 2 Samuel 18 ayat 6 sampai 7 dan 8 itu ya, Pak. Ya, 2 Saya Samuel baca. 18 ya. Iya. 2 Samuel 18 ayat 7. Ayat 8, Pak, ayat 8. Saya Kemudian pertempuran meluas. Kemudian pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu, dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada yang dimakan pada pedang pada hari itu. Kemudian pertempuran meluas. Jadi pertanyaannya, ketika pertempuran kan pasti musuh dikalahkan. Tapi di sini di ayat ini dibilang di ayat 8 bagian B, dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Maksudnya apa nih Pak? Hutan memakan banyak tentara, ya memakan banyak orang gitu loh Pak. Bentar. Kalau pedang. Di sini hutan dalam pengertian yang sebenarnya mungkin hutan karena kebakaran kali Bu. Iya. Dan hutan itu memakan lebih banyak orang. Ya. Yang Daripada gitu, Pak. Jadi saya berulang-ulang baca tapi belum ngerti Pak. Iya, hutan memakan ya. Dari kemarin tuh Bu Menci ya kita kurang ngerti dari kemarin tuh. Dari diskusi kemarin. Memakan lebih banyak.
Iya, lebih banyak daripada tentara. Lebih banyak di antara tentara daripada yang dimakan pedang. Militer itu lebih banyak. 18 ayat 8. Intannya Ketemu Bu jawabannya Bu. Dalam 2 Samuel 18 ayat 8 ada istilah atau frase hutan memakan lebih banyak orang yang daripada pedang, ya kan? Ini iya. merujuk pada peristiwa pertempuran antara pasukan Daud dan pasukan Absalom. Perhatikan ya, Iya. pasukan anaknya loh ini. Jadi pada waktu pengkhianatan terjadi, Absalom mengkhianati Daud kan. Nah, Absalom putra Daud memberontak untuk merebut takhta dan Daud akhirnya mengirim pasukannya untuk melawan Absalom di medan pertempuran yang berlangsung di hutan Efraim. Ini hutan beneran nih. Nah, ungkapan ini berarti bahwa kondisi medan di hutan tersebut sangat berbahaya, bahkan lebih mematikan daripada peperangan itu sendiri. Makanya daripada pedang masih lebih banyak itu ganasnya hutan itu, ya, hutan yang lebat dan penuh dengan bahaya. Dan kita tahu akhirnya Absalom kan matinya di kesangkut pohon, loh. Iya. Betul nggak? Nah, hutan lebat itu penuh dengan bahaya alam seperti jurang, akar-akar yang mencuat, dan hewan liar. Nah, ini bukan kebakaran berarti ini ya, menyebabkan banyak prajurit tersesat atau terluka hingga kehilangan nyawa mereka. Ya, melebihi jumlah korban yang jatuh dengan pertempuran itu sendiri. Pertempuran pedang maksudnya. Nah, secara simbolis ayat ini menggambarkan bagaimana manusia seringkali dihadapkan pada bahaya yang tidak selalu berasal dari musuh yang terlihat, melainkan dari lingkungan atau kondisi sekitar yang tidak terduga. Nah, ini pelajarannya. Tapi waktu itu pasukan Daud dan pasukan Absalom itu peperangannya itu sampai ada di tengah hutan Efraim itu. Dan ternyata pasukan Absalom banyak yang tewas gara-gara mereka ada yang tersesat, ada yang masuk jurang, ada yang tersangkut pohon dan sebagainya, termasuk Absalom sendiri tersangkut pohon gitu ya. Tersangkut akar pohon. Berarti ini gambaran dari satu situasi hutan yang sangat kalau orang Jawa itu wingit apa namanya? Hutan yang ganas, hutan yang masih rimba. Hutan yang menyeramkan, Pak. Ya, betul, termasuk menyeramkan. Iya, hutan yang menyeramkan itu. Iya, betul. Kan kalau kita melihat perang Bharatayuda, Mahabharata itu loh, yang ada di India, itu Pandawa itu kan diperhadapkan dengan bahaya di hutan luar biasa, yang namanya hutan Amarta itu, ya kan? Itu gambaran, padahal itu cuma cerita fiktif loh ya. Tapi ini cerita beneran ini, yang ini. Jadi hutan itu di sana ada ular, ada hewan-hewan yang buas dan segala macam isinya. Dan itu buat manusia sangat berbahaya kalau sampai masuk ke wilayah itu. Gitu. Dan ternyata tadi di ayat 8 tadi dinyatakan lebih banyak korbannya yang masuk hutan itu dibandingkan perang terbuka. Ya, waktu itu kan senjatanya pedang ya kan, bukan bedil seperti sekarang loh. Gitu. Jadi perang gerilya itu lebih berbahaya. Dan ada musuh-musuh yang tidak terlihat. Ya, itu bisa disebut ya roh-roh jahat, ya setan ya. Ya jin ya apapun lah namanya gitu. Kuasa kegelapan. Banget, Pak. Hutan itu nggak kasih makan masuk ke dalam hutan itu.
Nah, makanya di Alkitab itu diajarkan tentang doa peperangan rohani itu. Yes. Musuh-musuh yang nggak terlihat itu nggak bisa dihadapi dengan kepintaran dan kecanggihan kita berpikir, tapi dengan doa penyerahan kepada Tuhan, karena kita sadar bahwa kita terbatas dan Tuhan tak terbatas. Dan Tuhan yang tak terbatas itu adalah Tuhan yang Immanuel, yang beserta dengan kita. Sehingga di tempat seseram apapun, kita tidak perlu takut. Gitu kan. Secara rohani begitu. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Tim untuk penjelasannya. Sama-sama. Ya. Kembali ke Bu Juli. Baik, seru ya. Baik, ibu-ibu ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin Pak Tim bisa tutup dalam doa. Baik. Ya, terima kasih untuk perhatian semua yang hadir di room ini. Apakah semua wanita? Semua wanita. Kecuali saya. Kecuali yang ngajak ngomong, Pak. Ada yang setengah laki-laki dan perempuan? Nggak ada ya? Gitu. Terima kasih untuk perhatiannya sekali lagi, dan kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain. Kiranya Tuhan yang memimpin kita dan Tuhan yang memberikan kesempatan di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang sekali lagi kepadamu, menaikkan syukur dan terima kasih karena selain anugerah yang berupa keselamatan kekal dan sudah kami terima, dan itu ada di dalam hati kami karena kami telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus dan kami menjadi milik-Mu, dimeteraikan oleh Roh Kudus sendiri, jadi jaminan bagian kami sampai kami memperoleh seluruhnya, yaitu keselamatan kekal yang Tuhan janjikan. Namun Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kami untuk masuk dalam proses pembelajaran Alkitab yang merupakan bagian dari proses pemuridan. Kiranya Tuhan terus menolong kami waktu-waktu yang akan datang. Kami semakin disemangati, mempunyai minat yang lebih kuat di dalam kami mempelajari Alkitab. Supaya kami semakin mengenal Tuhan dan semakin bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kasih karunia. Terima kasih untuk seluruh peserta yang malam hari ini masuk dalam room Zoom kami. Kiranya Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, memberkati keluarga lepas keluarga, semua orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang ada di lingkungan kami, orang-orang terdekat kami, semua Tuhan memberkati. Dengan kehadiran kami, dengan keberadaan kami di tengah-tengah mereka, mereka melihat suratan terbuka, yaitu Kristus yang sudah mengkristal dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpuji namamu ya Tuhan, untuk kelompok ini, dan sekali lagi apabila kami telah melakukan kesalahan melalui pikiran, perkataan, dan perilaku kami mohon ampun kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan menyucikan kami dan terus bekerja di dalam diri kami masing-masing supaya kami semakin hari semakin dikuduskan oleh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.